friendly discussion to play where we invent Pertamina yang diduga menjadi sarang mafia. Bayangkan sebuah negara yang dikaruniai kekayaan alam luar biasa. Minyak dan gas melimpah di dalam perut bumi. Begitu banyak, hingga dunia menoleh ke sini. Indonesia pernah disebut sebagai salah satu eksportir minyak terbesar di Asia. Tapi anehnya, hari ini kita justru sering mendengar kata yang bikin rakyat mengerus dada. Impor. BBM impor, LPG impor, bahkan listrik yang bergantung pada bahan bakar impor. Pertanyaannya, kemana perginya kekayaan itu? Dan dibalik semua jawaban resmi yang sering kita dengar, terselip satu istilah kelam, sebuah nama, bayangan yang terus menghantui setiap rapat, setiap laporan, setiap kenaikan harga. Mafia migas. Mereka bukan sekedar rumor, bukan pula sekedar cerita konspirasi di warung kopi. Jejak mereka nyata, dari dokumen yang dimanipulasi, kontrak yang diselundupkan, hingga kebocoran uang negara yang mencapai triliunan rupiah. Hari ini, bersama Buka Berkas, kita akan membuka tirai gelap itu, menelusuri bagaimana mafia migas bekerja, siapa yang pernah disebut-sebut terlibat, dan mengapa hingga kini mereka seolah tak tersentuh. Inilah jejak mafia migas dan rahasia energi Indonesia. Untuk memahami apa itu mafia migas, kita harus mundur dulu beberapa dekade ke belakang. Tahun 1970-an, ketika dunia dilanda krisis minyak, Indonesia justru berjaya. Sebagai anggota OPEC, kita bisa mengekspor jutaan barel per hari. Negara kaya raya, devisa pun mengalir deras. Namun, memasuki tahun 2000-an, keadaan berbalik. Produksi menurun drastis, sementara konsumsi dalam negeri terus melonjak. Dari yang awalnya eksportir, kita berubah menjadi importir. Dan disitulah cerita ini mulai gelap. Tahun 2014, sebuah tim bentukan pemerintah, Tim Reformasi Tata Kelola Migas, merilis laporan mengejutkan. Ada kebocoran anggaran hingga ratusan triliun rupiah setiap tahun akibat praktik mafia migas. Mereka menggambarkan adanya jaringan orang-orang yang mengendalikan impor minyak melalui perusahaan bayangan, memanipulasi tender, hingga mengatur harga. Adapun nama yang paling sering disebut yaitu Petral. Kita beralih ke topik lain, saudara. Hasil audit Pertamina Energy Trading Limited atau Petral telah selesai. Yang menjadi poin penting hasil audit adalah terbukti adanya praktik mafia migas. Perusahaan ini berdiri di Singapura dan selama bertahun-tahun menjadi penyalur utama impor minyak Indonesia. Tapi, di balik pintu kantor megahnya, banyak yang percaya bahwa disitulah sarang mafia migas sebenarnya. Bayangkan sebuah perusahaan yang seharusnya mengurus kepentingan energi rakyat, malah menjadi pintu masuk praktik gelap. Setiap liter BBM yang kamu beli, ada kemungkinan sudah disentuh oleh tangan-tangan tak terlihat. Awalnya istilah mafia migas hanya beredar di kalangan terbatas. Tapi laporan resmi tahun 2014 membuat publik tercengang. Untuk pertama kalinya, sebuah dokumen negara menyebut terang-terangan ada mafia yang bermain di sektor energi. Namun siapa mereka? Bagaimana cara mereka bekerja? Dan mengapa sampai hari ini, meski Petral sudah dibubarkan, kata mafia migas masih terus terdengar? Pertanyaan itu membawa kita lebih dalam, menelusuri lorong gelap antara energi, uang, dan kekuasaan. Beberapa orang untuk dimintai keterangan. Di depan publik, narasi energi selalu terdengar indah. Minyak dan gas adalah milik rakyat. Subsidi BBM demi kesejahteraan bersama. Impor dilakukan demi stabilitas harga. Semua terdengar masuk akal, bahkan heroik. Tapi di balik rapat, cerita lain muncul.
Tender impor minyak yang seringkali tidak transparan adalah perusahaan yang tiba-tiba menang kontrak miliaran dolar tanpa alasan jelas. Ada kuota yang dibagi-bagikan bukan berdasarkan kebutuhan teknis, melainkan siapa yang duduk di kursi yang tepat. Kontras ini adalah yang paling menyakitkan. Bahan bakar minyak solar subsidi terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia, salah satunya di Padang Lawas, Sumatera Utara. Kelangkaan BBM mengakibatkan antrean ratusan kendaraan di SPBU hingga menimbulkan kemacetan sejauh 3 km. Citra publik melawan kenyataan gelap. Rakyat antri di SPBU demi harga terjangkau, sementara di level atas, segelintir orang mempermainkan angka hingga menghasilkan keuntungan pribadi yang nilainya bisa setara dengan anggaran kesehatan nasional. Pertanyaannya sederhana, kalau benar energi adalah milik rakyat, kenapa rakyat yang justru selalu jadi korban permainan ini? Kelangkaan bahan bakar minyak di Jember, Jawa Timur belum juga teratasi pada Minggu pagi. Salah satu contoh bagian yang paling panas, di tahun 2014, tim reformasi tata kelola migas menemukan indikasi kuat adanya jaringan mafia migas yang menguasai jalur impor. Mereka menyebut nama Petra sebagai epicentrum masalah. Petra beroperasi di Singapura. Secara resmi tugasnya sederhana, mengurus impor minyak untuk kebutuhan dalam negeri. Tapi hasil investigasi menunjukkan di balik kontrak impor terdapat perusahaan-perusahaan bayangan yang terhubung dengan jaringan global. Ada beberapa fakta yang mengejutkan. Yang pertama, setiap tahun impor minyak Indonesia bernilai miliaran dolar Amerika. Hanya dengan menaikkan harga 1-2 sen per liter saja, keuntungan tambahan yang mengalir ke kantong tertentu bisa mencapai ratusan juta dolar. Yang kedua, dokumen tender seringkali hanya formalitas. Pemenang tender sudah diatur bahkan sebelum proses dimulai. Beberapa perusahaan pemenang kontrak ternyata tidak punya kapasitas besar, tapi tetap lolos karena didukung oleh orang dalam. Di tahun 2015, pemerintah akhirnya membubarkan Petra. Saat itu, publik bersorak, media menulis, sarang mafia migas dibongkar. Tapi, apakah benar mafia migas hilang begitu saja? Nyatanya, masalah impor tetap ada. Bahkan setelah Petral ditutup, impor BBM Indonesia justru tidak menurun drastis. Artinya, kalaupun satu pintu ditutup, masih ada banyak pintu lain yang terbuka. Lebih mengejutkan lagi, beberapa laporan audit setelah 2015 menunjukkan masih ada pola kejanggalan dalam kontrak dan harga impor. Seolah-olah mafia migas bukanlah satu organisasi, tapi sebuah sistem. Dan sistem ini lebih sulit dibasmi daripada hanya sekedar membubarkan satu perusahaan. Setelah Petral dibubarkan, banyak orang mengira masalah ini selesai. Ada rasa lega di udara. Narasi pemerintah kala itu jelas, mafia migas sudah diberantas. Tapi beberapa tahun kemudian, muncul laporan baru. Data impor minyak masih mencurigakan. Beberapa analisis energi bahkan berani berkata, yang hilang hanya wajah lamanya, sistemnya masih sama. Seperti contoh kasus, harga impor di atas rata-rata pasar. Seharusnya Indonesia bisa membeli minyak lebih murah, tapi justru membayar lebih mahal. Ratusan juta dolar lagi-lagi menguap. Publik pun dibuat bingung, apakah benar mafia migas sudah mati? Atau justru mereka hanya berganti baju. Di sisi lain, ada harapan. Beberapa pejabat berani bersuara. Transparansi mulai dibangun lewat lelang terbuka. Beberapa kontrak berhasil ditekan lebih murah. Media pun memberitakan era baru tata kelola energi. Namun harapan itu tak berlangsung lama. Dugaan intervensi muncul kembali. Seperti perusahaan-perusahaan asing yang masih mendominasi,
sementara perusahaan lokal kesulitan untuk masuk. Dan inilah ironi terbesarnya. Indonesia adalah negara penghasil minyak, tapi justru salah satu pengimpor BBM terbesar di dunia. Akhirnya kita yang sebagai rakyat mendengar ini merasa geram, kecewa, sekaligus tak berdaya. Jika ditarik garis besar, kisah mafia migas bukan sekedar tentang uang. Ia adalah cermin bagaimana sistem bisa dimanfaatkan segelintiran orang untuk melawan kepentingan jutaan rakyat. Fakta pahitnya, mafia migas bukanlah satu orang, bukan satu organisasi. Mereka adalah jaringan, sistem, dan pola yang terus hidup selama ada celah. Tapi ada sisi lain yang patut dicatat. Setiap kali masalah ini diangkat ke publik, ada harapan baru. Kesadaran rakyat makin tinggi, media makin berani, dan tekanan publik membuat pemerintah tak bisa tinggal diam. Inilah pelajaran besar. Perubahan tidak datang dari satu kebijakan, melainkan dari keterbukaan informasi dan suara rakyat yang tak henti menuntut keadilan. Bayangkan saja kalau sistem energi ini bisa dikelola dengan benar, tanpa kebocoran, tanpa permainan. Subsidi mungkin bisa benar-benar tepat sasaran, infrastruktur bisa dibangun lebih cepat, dan rakyat kecil seperti kita mungkin tidak perlu lagi jadi korban harga BBM yang tak menentu. Di titik inilah kita sadar, mafia migas bukan sekedar cerita gelap, tapi juga alarm untuk masa depan. Alarm yang berkata, kalau kita lengah, sejarah akan terulang. Dan itulah akhir yang mengguncang. Mafia migas bukan hantu masa lalu. Ia masih mungkin ada di sekitar kita, menunggu celah berikutnya. Dan pertanyaannya, apakah kita siap melawan atau hanya menonton? Pada akhirnya kita sampai di persimpangan. Mafia migas apakah benar-benar musnah atau hanya bertransformasi? Fakta menunjukkan Petrol memang dibubarkan, nama-nama lama memang disingkirkan, tapi sistem impor migas Indonesia masih membuka banyak celah. Celah yang bisa dimanfaatkan siapapun, entah itu pejabat, pengusaha, bahkan perusahaan asing. Ini dilema besar. Jika sistem energi kita masih rapuh, siapapun bisa menjadi mafia berikutnya. Sekilas ini terdengar menakutkan, tapi justru disinilah twist terbesarnya. Musuh utama bukan sosok individu yang misterius, melainkan sistem yang kita biarkan tetap gelap. Jadi pertanyaannya bukan lagi siapa mafia migas sebenarnya. Pertanyaannya adalah, apakah kita sebagai rakyat, pemerintah, dan media siap membuka semua tirai transparansi? Atau justru kita memilih menutup mata karena takut melihat kebenaran yang sesungguhnya? Dan di akhir penutup, inilah yang menjadi dilema. Mafia migas bisa jadi hanyalah cermin yang memantulkan wajah bangsa sendiri. Apakah kita mau terus hidup dengan kebocoran dan manipulasi, atau kita berani melawan sistem yang sudah nyaman dengan kegelapan? Karena satu hal pasti, mafia migas tidak pernah benar-benar pergi. Mereka hanya menunggu kita lengah. Dan untuk teman-teman semua, jika informasi ini bermanfaat atau kurang akurat, jangan lupa untuk berpendapat di kolom komentar. Dan juga untuk mendukung channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe. Sekian, dan terima kasih.